Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah AKM 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang pendapatan. Jadi masih dihubungkan dengan materi minggu yang lalu. Ya, jadi ini kita membahas tentang pendapatan kelanjutan dari kemarin. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang kontrak. Berkaitan dengan kontrak, dalamnya adalah biaya kontrak ya. Ada dua macam metode yang kita pakai di sini, ada metode persentase penyelesaian dan yang kedua adalah metode kontrak selesai. Nanti ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kapan kita menyelesaikan kapan kita menerapkan metode persentase penyelesaian? Itu metode persentase penyelesaian itu diterapkan dengan catatan bahwa si pembeli atau yang menandatangani kontrak tadi itu diharapkan dapat memenuhi seluruh kewajibannya, dan si kontraktor itu juga diharapkan dapat melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani bersama. Itu yang persentase penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah yang kontrak selesai. Ini berbeda. Kalau yang persentase penyelesaian tadi itu adalah kontrak jangka panjang, tapi yang lebih dari setahun ya. Kalau yang kontrak selesai ini adalah yang kontrak jangka pendek. Ini berbeda. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya kita bahas yang persentase penyelesaian. Yang pertama kita harus mencari persentase penyelesaiannya, di mana persentase penyelesaian adalah dicari dari biaya saat ini dibagi dengan total estimasi biaya ya. Kemudian setelah diketahui berapa persentase penyelesaiannya, kita mencari berapa pendapatan atau laba rugi yang diharapkan sampai dengan tahun sekarang, yaitu persentase penyelesaian dikalikan dengan estimasi total pendapatan. Nah, setelah ketemu pendapatan yang diharapkan sampai dengan hari ini, sampai sekarang, maka kita mencari berapa pendapatan sekarang, atau kemudian ini dicari dari pendapatan yang diharapkan saat ini dikurangi dengan pendapatan yang diharapkan pada tahun kemarin, maka sama dengan pendapatan current period revenue ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contoh perusahaan konstruksi yang kontraknya adalah untuk membuat jembatan, bridge jembatan. Kemudian harga kontraknya adalah 4,5 juta, di mana estimasi biayanya adalah 4 juta, dan dimulai bulan Juli 2010, berakhir bulan Oktober 2012. Ini harus kita perhatikan. Kemudian biayanya ini yang datanya, karena datanya kan 3 tahun ya, dari tahun 2010, 11, 12, maka data-data ini harus kita peroleh ya, kita peroleh di tahun selama 3 tahun. Nah, di sini kita lihat harga biaya sampai dengan tahun 2010 ada 1 juta, kemudian 2011, 2012. Estimasi biaya untuk menyelesaikan di tahun 2010 3 juta, 2011 1 juta sekian. Nah, di tahun terakhir tahun 2012, karena ini terakhir tahun 2012, maka estimasi biaya untuk menyelesaikan itu sudah habis 0. Kemudian progres tagihan selama tahun 2010 itu 900, kemudian 2011 2,4, di tahun 2012 itu 1,2. Kemudian dari progres tagihan tadi yang diterima kas kolektifnya, yang diterima perkasnya adalah di tahun 2010 itu 150, kemudian 1,750, dan terakhir adalah 2 juta. Ini datanya. Kemudian kita kerjakan satu persatu mulai dari mencari persentase penyelesaian. Nah, di tahun 2010, 11, 12 tadi datanya adalah untuk mencari persentase penyelesaian itu
kita menghitung atau mencari berapa biaya saat ini dibagi dengan estimasi biaya. Nah, biaya saat ini dari soal ya, dari data soal tadi. Kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikan adalah 3 juta di tahun 2010, sehingga estimasi total biayanya adalah 4 juta. Asalnya dari 1 juta ditambah dengan 3 juta sama dengan 4 juta. Sehingga estimasi total laba ruginya adalah harga kontrak dikurangi dengan total estimasi biaya. Maka ketemu estimasi laba rugi sebesar 500. Nah, setelah itu kita mencari persentase penyelesaian, yaitu total biaya saat ini dibagi dengan total estimasi biaya, maka ketemu 25%. Jadi persentase penyelesaian di tahun 2010 sebesar 25%. Kemudian kita mencari di tahun 2011, ya caranya sama. Total biaya saat ini, kemudian estimasi biayanya, maka total estimasi biaya adalah kita tambahkan, sehingga laba rugi di tahun estimasi biaya laba rugi di tahun 2011 adalah harga kontrak dikurangi dengan total estimasi biaya, ketemu laba ruginya 450. Sehingga kita bisa mencari persentase biayanya, persentase penyelesaian adalah total biaya saat ini dibagi total estimasi biaya kali 100%, maka ketemu persentase penyelesaian 72%. Kemudian di tahun 2012 biaya saat ini sebesar 4.050. Kemudian estimasi biayanya tadi kan di tahun 2012 sudah habis ya, sudah nol, berarti estimasinya tidak ada. Maka total estimasi biayanya adalah 4.050, sehingga total estimasi laba ruginya 4.500 dikurangi 4.050 sama dengan 450.000. Sehingga untuk mencari persentase penyelesaian adalah total biaya sampai dengan saat ini adalah 4.050 dibagi dengan total estimasi biaya 450 sama dikalikan dengan 100%, maka sama dengan 100%. Nah, di sini ini adalah persentase penyelesaian di tahun 2010 sebesar 25%, di tahun 2011 72%, dan di tahun 2012 100%. Nah, sekarang langkah kedua kita membuat jurnal. Jurnalnya ini ada 3. Yang pertama adalah mencatat beban kontrak. Yang kedua mencatat progres tagihan. Yang ketiga adalah mencatat tagihannya, diterima per aksen itu berapa. Yang pertama adalah mencatat beban kontrak dengan jurnal kontrak dalam proses pada bahan-bahan atau pada hutang dan sebagainya ya, sebesar beban sama saat ini. Kemudian yang kedua mencatat progres tagihan. Karena masih progres belum diterima uangnya, maka kita jurnal dalam rekening piutang dagang pada tagihan kontrak dalam penyelesaian dalam proses ya. Kemudian ini sebesar progresnya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat berapa yang sudah tertagih. Jadi billingnya itu berapa. Jadi karena tadi masih berupa akan ditagih, nah sekarang sudah ditagih per kas, maka jumlahnya kas pada piutang dagang sebesar yang sudah bisa ditagih. Ini di tahun 2010
Kemudian di tahun 2011 ini 11 dan 12 cara jurnalnya sama, cuman angkanya kita ambilkan yang berbeda ya. Jadi mencatat kontrak dalam proses, kemudian mencatat berapa billing tagihannya ya, progres tagihannya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat berapa yang sudah bisa diterima per kasnya. Kemudian yang di tahun 2012 ini juga sama. Di tahun 2012 ini yang sudah diterima per kasnya adalah sebesar 2 juta. Ya, ini dari data di soal. Tinggal kita, jadi jurnalnya adalah mencatat tagihan dalam beban kontrak yang pertama, kemudian yang kedua mencatat progres tagihan, dan yang ketiga adalah mencatat berapa yang sudah tertagih. Kemudian, nah di sini kita menghitung berapa persentase penyelesaiannya, baik di tahun sekarang, kemudian diharapkan tahun prior, kemudian tahun yang diharapkan ya, tahun kemarin dan tahun berjalan. Saat ini, kemudian tahun kemarin dan tahun berjalan. Ini kita mulai dari tahun 2010. Nah, di tahun 2010 tadi kan persentase penyelesaiannya kan 25%. Berarti 25% kita kalikan dengan harga kontrak. Itu yang kita terima dari pendapatannya. Kemudian itu berdasarkan persentase penyelesaian ya. Kemudian bebannya adalah 1 juta. Sehingga laba rugi di tahun 2010 adalah sebesar 125.000. Nih. Jadi yang laba rugi yang diharapkan tahun berjalan adalah sebesar 125.000 di tahun 2010. Nah, sekarang kita mencari berapa laba tahun berjalan di tahun 2011 adalah harga kontraknya tadi kan 4,5. Persentase penyelesaian adalah 72%, maka 72% kali harga kontrak 4,5 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya di tahun 2011 sehingga laba ruginya adalah 300 sekian. Nah, ini dikurangi dengan laba rugi yang diharapkan pada tahun kemarin. Nah, ini kita pindahkan di sini, dari sini. Nah, sehingga laba rugi yang diharapkan di tahun 2011 adalah 199.000, asalnya dari 324.000 dikurangi dengan 125.000 sampai dengan 199.000. Kemudian di tahun 2012 itu persentase penyelesaian sudah 100%, maka 100% dikalikan dengan harga kontrak 4,5 juta dikurangi bebannya ada 4.050, maka laba ruginya 450. Kemudian dikurangi dengan laba rugi yang diharapkan di tahun kemarin, tahun sebelumnya ya, ini 324.000, maka laba rugi yang diharapkan tahun berjalan adalah 126.000. Ini ya. Jadi yang di laba rugi yang tahun berjalan tahun 2010 125.000, tahun 2011 199.000, dan tahun 2012 126.000. Itu laba rugi yang diharapkan di tahun tahun sekarang ya. Kemudian, nah ini jurnalnya. Ini mencatat jurnal untuk mencatat pendapatan dan laba rugi baik di tahun 2010, 11 maupun 12.
Ini yang sudah kita hitung tadi, laba rugi tahun 2010 adalah 125, tahun 2011 199, di tahun 2012 adalah 134 atau 124 tadi ya. Nah, jurnalnya ada dua, yaitu mencatat laba rugi, pendapatan dan laba rugi yang dimulai di tahun 2010, 11, 12. Kemudian untuk mencatat untuk mencatat kontrak penyelesaiannya sampai di mana ya. Jadi ini di tahun 2010 sesuai dengan tabel yang kedua. Nah, ini yang diterima 199. Kemudian di tahun 2012 126. Nah, kemudian di tahun 2000 tahun terakhir itu juga selain mencatat berapa pendapatan dan laba rugi, di tahun 2012 juga mencatat kontraknya ya. Jadi tagihan kontrak berjalan dalam proses pada kontrak ya, sebesar 4 juta, sebesar harga kontraknya itu 4,5 juta. Nah, ini untuk mengecek apakah jurnal yang sudah kita buat tadi sudah benar atau belum, kita cek di posting di buku besar ya. Ternyata ini di khususnya di satu buku besar, yaitu kontrak dalam proses, baik di tahun 2010, 11, 12 saldonya 4.500.000 sesuai dengan harga kontrak 4.500.000. Kemudian ini adalah di tahun 2012 ya, penyelesaian di tahun 2012 atau tahun terakhir. Nah, ini contoh laporan keuangan, susunan laporan keuangan atau financial statement-nya baik tahun 2010, 11, 12 ya, ini 10, 11, 12 yang dilaporkan adalah berkaitan dengan pendapatan dari kontrak jangka panjang yang diterima di tahun 10, 11, 12, kemudian biaya kontraknya, kemudian laba ruginya. Ini yang dilaporkan di laporan financial statement. Nah, itu. Nah, ini adalah persentase penyelesaian hasil dari laba rugi per tahun berdasarkan persentase penyelesaian tadi di tahun 2010 sebesar 25%, di tahun 2012 11 itu 72%, di tahun 2012 sebesar 100%. Ini yang diterima selama per tahun di tahun 2010, 11, dan 12. Nah, sekarang yang terakhir adalah ini nanti ada di slide yang terakhir ada tugas, silakan nanti dikerjakan. Demikian penjelasan yang berkaitan dengan kontrak ya, kontrak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.